Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan kami merasakan itu pada hari ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Hari Pentakosta. Kurang kuat, kurang semangat. Selamat Hari Pentakosta. Oke. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Pentakosta pada hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13. Mari kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Kita bersama-sama ayat 13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang membuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Hei kau, jangan masuk dari situ. Pergi dari depan. Begitulah yang diucapkan oleh ibu dari seorang anak. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Agar dia tidak lewat dari pintu belakang yang penuh dengan kaca. Jadi dia pergi melalui pintu depan dan kakinya aman. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus yang membimbing kita sekalian. Maka ketika kita mendengar Roh Kudus itu, maka kita dijauhi daripada celaka. Sama seperti orang tua tadi yang mengatakan jangan lewat dari pintu belakang, lewatlah dari pintu depan, agar kamu tidak terkena kaca. Demikianlah Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita, agar kita tidak jatuh kepada
luka, kepada kecelakaan, dan kepada yang membuat kita berduka cita. Maka daripada itu kita harus memahami bagaimana sebenarnya pekerjaan Roh Kudus. Maka saudara-saudari sekalian, ketika kita membaca dan memahami atau mendengar pekerjaan Roh Kudus, maka hati kita terbawa, pikiran kita terbawa kepada orang-orang yang bisa dan mampu berbahasa roh. Dikatakan tadi bahwa ke-12 murid Tuhan Yesus, mereka dihinggapi oleh roh, sehingga mereka mampu untuk berbahasa di luar dari bahasa yang mereka pahami. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita tahu bahwa 12 murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berasal dari Galilea, mereka berbahasa seperti bahasa oleh orang-orang Yerusalem, akan tetapi mereka mengetahui bahasa yang ada di luar dari tempat mereka. Maka kita dapat lihat kuasa Roh Kudus itu mampu menolong para murid-murid untuk memberitakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang yang berkata bahwa ketika orang bisa dan mampu untuk berbahasa roh, maka mereka adalah orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Maka ketika orang-orang yang tidak mampu untuk berbahasa roh, maka orang-orang itu dianggap tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Maka perlu untuk kita ketahui bahwa patokan seseorang dihinggapi oleh Roh Kudus bukanlah ketika mereka mampu untuk berbahasa roh, akan tetapi mereka mampu untuk memberitakan Injil dan mempersatukan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Jadi ketika kita mendengar dan membaca bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, bukan berarti kita harus bisa 40 hari berpuasa, 40 hari tanpa makan. Demikianlah ketika orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus bukan semata-mata harus bisa dan mampu untuk berbahasa yang asing, berbahasa roh. Jadi itulah latar belakang kenapa bahasa roh itu mampu diucapkan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah karunia yang mereka miliki. Bukan berarti semua orang harus mampu untuk berbahasa roh, akan tetapi Tuhan memberi karunia itu kepada setiap orang, dan karunia itu tentu berbeda-berbeda. Bukan harus kita mampu berbahasa yang asing, akan tetapi melalui tindakan kita, ternyata kita juga harus bisa mengetahui melalui tindakan itu, buah daripada tindakan itu adalah berasal dari roh itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak peristiwa yang terjadi sekarang ini, seseorang mulai mempelajari untuk berbahasa roh. Mungkin bisa kita cek sosial media yang ada, seperti YouTube, mungkin saya sudah pernah cek, mereka memberi tutorial untuk berbahasa roh. Jadi saya sedikit tertawa melihat video tersebut. Ada rupanya tutorial untuk berbahasa roh. Dia mulai menghafal bahasa ini, dia mulai melatih untuk bisa berbahasa seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merendahkan pekerjaan Roh Kudus. Karena roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang berasal dari Allah, yang tentu membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Jadi ketika kita mencoba untuk bisa berbahasa seperti orang-orang yang pernah kita dengar berbahasa asing, mereka mengatakan itu bahasa roh. Tentu ketika kita mencoba untuk sama seperti mereka, kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam pelaku-pelaku dosa tersebut. Jadi banyak orang yang mulai untuk melatih bahasa mereka untuk sama seperti yang terjadi di dalam Alkitab. Mereka mencoba untuk meyakinkan orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Akan tetapi ketika mereka beribadah, mereka memuji Tuhan dengan bahasa-bahasa yang asing, dan mereka menyebutnya itu bahasa roh. Kemudian lepas daripada ibadah itu, mereka kembali melakukan dosa. Jadi bagaimana orang bisa disebut dihinggapi oleh roh Tuhan, sementara kehidupannya berlawanan dari apa yang dia lakukan? Dia menyembah Tuhan dan mencoba untuk seperti orang yang suci. Dia menyembah Tuhan seolah-olah dia ketika dia mampu berbahasa yang asing, maka dia menganggap dan menilai dirinya adalah orang yang telah dihinggapi oleh roh Tuhan. Jadi inilah fenomena yang tentu sangat mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita pada masa kini. Seorang harus berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Roh Kudus, menyerupai Roh Kudus, akan tetapi buahnya tidak sama seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka daripada itu, ketika kita di dalam kehidupan kita untuk menentukan apakah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita atau tidak, apakah Roh Kudus yang benar-benar bekerja di dalam diri kita atau roh yang dari iblis yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka saudara-saudari perlu kita untuk menguji roh yang ada. Tuhan berkata, ujilah setiap roh itu, apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari si iblis. Maka ketika kita menguji, maka kita harus melihat buahnya. Maka kita kembali kepada buah-buah roh. Buah-buah roh adalah buah daripada Roh Kudus yang menghinggapi hati setiap manusia. Jadi bagaimana agar kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus itu? Kita hari ini merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita telah menerima amanat agung daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Tentu banyak tantangan, sama seperti ke-12 rasul. Mereka harus dibunuh, mereka harus disalibkan, mereka harus dipenjara, dan mereka harus menderita. Akan tetapi Roh Kudus itu telah menghinggapi diri mereka sehingga rasa takut itu tidak ada. Maka kita dapat melihat ada bahwa orang-orang yang telah menerima Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan yang berlebihan di dalam dirinya. Maka ujilah dirimu sendiri, apakah kamu memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap masa yang akan datang? Apakah kamu memiliki ketakutan yang sangat luar biasa di masa kini sementara kamu belum berbuat? Apakah kamu merasa ketakutan bagaimana masa depanmu kelak? Maka sekali lagi, Roh Kudus yang menghinggapi diri setiap manusia akan menghibur hati orang-orang yang merasa ketakutan. Jadi ketika kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan itu, maka kita dapat merasakan bahwa sebenarnya Roh Kudus telah bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang lainnya? Apa tanda seseorang telah dihinggapi oleh Roh Kudus itu? Orang yang telah menerima Roh Kudus di dalam dirinya adalah orang yang menerima setiap orang yang ada di dalam sekitarnya. Kita berada di lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, tetapi di dalam diri kita tidak ingin membedakan itu semua. Akan tetapi kita mau menjadi satu untuk bersekutu di dalam pelayanan Tuhan. Maka lagi-lagi kita harus melihat bahwa Roh Kudus yang menghinggapi setiap hati manusia adalah orang-orang yang tidak mau dipecah belah, orang-orang yang tidak mau jauh di dalam persekutuan daripada Tuhan. Maka ketika kita menguji roh itu, ternyata ketika kita melakukan itu, buahnya adalah baik.
Orang yang tidak mau terpecah belah adalah orang yang sangat mengasihi setiap orang. Mereka sangat mengasihi sehingga perbedaan itu bukanlah hal yang menjadi yang lebih penting daripada ketika kita mengasihi sesama kita. Maka tanda yang selanjutnya adalah kita hidup di dalam persekutuan, menjadi satu di dalam pelayanan Tuhan. Kemudian ketika kita memiliki kawan terdekat, justru kita bukan hadir untuk menyesatkan mereka. Ketika kita datang bergereja, kita mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi ada timbul di dalam diri kita untuk mengajak kawan yang di samping kita untuk bermain. Sekali lagi, roh itu bukan berasal dari Tuhan meskipun kamu sedang berada di dalam gereja. Jadi ketika kamu di dalam gereja, ternyata Roh Kudus itu mungkin dan bisa saja untuk dikalahkan. Karena keluar biasaan roh iblis ini mampu dan memberi kelegaan, memberi keenakan kepada daging dan tubuh kita. Maka tanda yang selanjutnya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus, adalah orang-orang yang tidak mengizinkan sesama kita, teman terdekat kita untuk berada pada jalan kesesatan. Pergaulan yang begitu bebas karena jauh dari pantauan dari orang tua, atau jangan-jangan orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk memberi pemahaman kepada kita, maka kita mengambil hak kita, mengambil kekuasaan kita untuk melakukan hal-hal yang jauh daripada ajaran Tuhan. Maka sekali lagi, orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang ternyata bukan orang yang dihinggapi oleh Roh Allah. Maka ujilah sebenarnya roh itu. Tempat ternyata tidak berpengaruh bagi orang-orang yang hidup di dalam kehidupannya. Ternyata bahkan gereja pun sekarang menjadi tempat untuk melakukan dosa. Ternyata gereja pun bukan tempat yang kudus, bukan lagi tempat Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Akan tetapi saya bukan mau mengatakan bahwa gereja adalah tempat yang sesat, akan tetapi di gerejalah tempat kita untuk mencari roh itu dan memberi hati kita untuk dipenuhi roh. Maka tanda-tanda yang sebenarnya ketika kita ingin menguji roh itu adalah ketika perbuatan kita sejalan dengan firman yang Tuhan sampaikan. Lalu kita bertanya bahwa kita adalah orang yang lemah, sulit untuk membuka hati kepada roh itu untuk kita dihinggapi. Akan tetapi berbeda orang yang lemah dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, yang cerdas adalah orang bodoh yang mau diajari. Akan tetapi orang bodoh yang gak cerdas adalah orang bodoh yang tidak mau diajari. Jadi ketika kita menerima yang baik, maka kita harus melihat yang baik itu adalah yang berasal daripada roh Tuhan. Maka kita harus menerima itu agar kita terjauh atau terhindar dari hal yang tidak baik. Maka penyesalan sebenarnya tidak penting di dalam kehidupan kita. Akan tetapi yang menjadi yang terpenting adalah pengalaman rohani. Jadi ketika kita pada hari ini melakukan hal yang tidak baik itu, maka ketahuilah dan sadarilah dan adalah niat untuk merubah itu semua. Maka kita ketika kita mau untuk merubah, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang telah menerima roh itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ujilah setiap roh yang ada, bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita adalah roh yang membimbing kita kepada jalan yang kepada jalan yang benar, bukan kepada jalan yang justru mencelakakan kita. Dia tidak ingin kita jatuh di dalam pencobaan, akan tetapi diri kita sangat ingin jatuh ke dalam pencobaan. Akan tetapi ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, yang kita cari adalah Tuhan, maka janganlah sampai telat untuk menerima roh Tuhan itu.
karena roh itu akan selalu membimbing kita, membawa kita kepada jalan kebenaran, sehingga kita diselamatkan melalui roh Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sejak kecil hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kemudian kita beranjak tumbuh dewasa, kita mengenal orang-orang sekitar kita. Kita melihat pergaulan-pergaulan yang ada, dan itu merubah hati dan pikiran kita. Yang semula hati kita yang bersih, yang telah menempatkan Roh Kudus itu tepat pada hati kita, dan itu mulai hilang ketika kita beranjak dewasa. Maka daripada itu, sebaiknya ketika kita mulai tumbuh dewasa, maka kita harus perlahan membuka hati itu untuk dihinggapi Roh Kudus, sehingga kita tidak salah arah di dalam menjalani kehidupan kita. Maka daripada itu firman Tuhan mengatakan, terimalah Roh Kudus, rayakanlah itu di dalam hatimu, sehingga kamu tetap berada di dalam jalan kebenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami harus menerima Roh-Mu untuk hinggap di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami akan membawa kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan kami tidak salah arah, melainkan kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan kami meminta kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, di setiap langkah kehidupan kami Engkau-lah yang selalu menuntun, Roh-Mu lah yang selalu membimbing kami kepada jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak beroleh kecelakaan, akan tetapi kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Dan juga Tuhan, kami akan kembali juga ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami dalam rasa sukacita. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.